Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andira Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau biasa yang disebut PLP 1. Sebelumnya, apa sih PLP 1 itu? Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama ke-6 rekan saya, yaitu Adinda Oktavia, Zulhizah Adina Putri, Fitriani Humayroh, Nikita Dewi, dan Siska Putri Astuti melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan 1 di SMA Negeri 38 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Pipih Priyatma MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian ada Bapak Slamet Marianto MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian ada Bapak Kris Kuntaji Eskom MPD sebagai Guru Matematika SMA Negeri 38 Jakarta. Dan yang terakhir kami mewawancarai siswa. Poin pertama adalah karakteristik siswa. Menurut kebanyakan guru, memahami karakteristik siswa secara daring lebih sulit dibanding secara luring. Karena ketika daring, siswa lebih sulit diawasi sehingga guru tidak bisa memastikan anak tersebut jujur atau tidak. Pendidikan karakter diajarkan dengan mementingkan aspek proses. Dari proses tersebut, guru bisa melihat apakah anak jujur atau tidak. Setiap awal semester, SMA Negeri 38 Jakarta mengadakan rapat kerja membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun ajaran. Di saat pandemik, SMA Negeri 38 Jakarta tidak bisa mengetahui perkembangan anak secara langsung. Contoh, saat siswa melakukan kesalahan atau penyimpangan, sekolah tidak bisa menindak secara langsung dikarenakan terbatas oleh tempat. Biasanya, mereka langsung melakukan pembinaan yang ditindak oleh BK. Tentu saja saat masa seperti ini terjadi beberapa kemunduran dalam karakter siswa, seperti terlambat masuk di Zoom atau ada yang tidak mengikuti Zoom sama sekali, dengan berbagai macam alasan. Tetapi karena keterbatasan tempat, sekolah tidak bisa menindaklanjuti secara langsung. Poin selanjutnya ada struktur dan tata kelola sekolah. Struktur SMA Negeri 38 Jakarta terdiri dari kepala sekolah yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi di SMA Negeri 38 Jakarta yang dibantu oleh komite sekolah. Kemudian ada subbagian tata usaha yang bekerja dalam pelaksanaan administrasi di SMA Negeri 38 Jakarta. Setelah itu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang mempunyai tugas menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Setelah itu ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang mempunyai tugas untuk menyusun program pembinaan kesiswaan yang disebut OSIS, membina pengurus OSIS dalam berorganisasi,
dan menyusul jadwal serta pembinaan secara berkala dan insidental. Setelah itu ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang mempunyai tugas untuk mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana di SMA Negeri 38 Jakarta serta mengkoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana di SMA Negeri 38 Jakarta. Izin bertanya sebelumnya terkait tadi Ibu sempat menyinggungkan sistem yang digunakan di SMA 38 ini yaitu sistem SKS ya Bu. Nah, boleh dijelaskan lebih rinci lagi Bu terkait sistem SKS itu seperti apa? Apakah seperti perkuliahan? Kan saya Ibu juga menjelaskan di SMA 38 menginikan tiga kategori siswa gitu kan, baik yang agak lambat, yang cepat dan normal gitu. Itu bagaimana sistem SKS-nya? Ya, terima kasih. Jadi maksudnya sistem SKS ini bukan berarti sama dengan sistem perkuliahan, tidak. Artinya kalau dalam perkuliahan kan mahasiswa memilih dari mata kuliah yang akan diambil per semesternya. Nah, sesungguhnya kalau SKS di SMA pada intinya hampir sama dengan paket. Jadi artinya dia mata pelajaran yang harus dia selesaikan di tiap jenjang itu sama. Jadi dia nggak bisa milih seperti itu. Hanya perbedaannya adalah pada di sistem SKS ini siswa diberikan istilahnya haknya, bahwa misalnya ada siswa yang memang tidak memiliki kemampuan cepat, ya udah kita layani. Kemudian ada siswa yang memang ingin lebih cepat, seperti misalnya dia ingin selesai 2 tahun, kita pun melayani. Kemudian ada yang memang standar dan biasa-biasanya juga kita melayani. Itulah perbedaan antara sistem paket dan sistem SKS. Kalau sistem paket kan istilahnya dari satu kelas itu kita pukul rata. Mau dia ada yang pinter, mau dia ada yang belum pinter atau yang standar saja, kita anggap semuanya sama. Sehingga ini akan menjadi kendala bagi anak-anak yang merasa bahwa dia itu sebetulnya udah paham. Tapi kenapa dia diberikan KD yang sama? Nah, di dalam sistem SKS kita melayani anak-anak yang memang ingin mendahului daripada teman-temannya. Seperti itu. Jadi kita layani. Oleh karena itu di sini harus ada kesiapan dari SDM guru untuk melayani perbedaan dari kualifikasi kebutuhan siswa yang berbeda. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yaitu kegiatan dengan pembelajaran normal yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan kegiatan kokurikuler dilaksanakan dengan masing-masing guru mata pembelajaran dalam memberi tugas. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 38 Jakarta terdiri dari 26 ekskul seperti kesenian, bela diri, olahraga, kir, teater, padus, PMR, debat, dan lain-lain. Kegiatan ekskul ini dilakukan setelah pulang sekolah sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Saat ini, kegiatan ekskul di SMA Negeri 38 Jakarta dilaksanakan menggunakan Zoom meeting, kemudian didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak sekolah. Jadi, walaupun pandemi, kegiatan ekskul ini tetap berjalan walaupun kurang maksimal. Banyak juga siswa yang mendapat prestasi dalam ekskul yang ia minati, walaupun sedang adanya pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini tidak dijadikan penghalang bagi mereka untuk mendapatkan prestasi. Poin penting selanjutnya adalah pembiasaan dan kebiasaan positif. Pembiasaan dan kebiasaan baik yang dilakukan di SMA Negeri 38 Jakarta adalah kegiatan upacara yang dilaksanakan setiap hari Senin, kemudian kegiatan literasi yang diadakan setiap hari Kamis, dan kegiatan tadarus setiap pagi dan setiap hari Jumat. Kegiatan tadarus dilaksanakan di kelas masing-masing. Khusus pada hari Jumat, kegiatan tadarus dilaksanakan di lapangan. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan tadarus dilaksanakan melalui Zoom meeting dengan cara bergantian. Seperti pada Jumat minggu pertama hanya untuk kelas 12, Jumat minggu kedua hanya untuk kelas 11, dan Jumat minggu ketiga hanya untuk kelas 10. Pada minggu keempat dilakukan tausiah yang dibantu dengan ekskul rohis. Sedangkan untuk agama non-Islam, mereka menyelenggarakan sendiri kelompok mereka seperti doa bersama. Selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal sekolah. Berdasarkan
informasi yang saya peroleh, kegiatan seremonial di SMA Negeri 38 Jakarta adalah pelaksanaan kegiatan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Kegiatan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di setiap sekolah. Begitupun dengan SMA Negeri 38 Jakarta selalu mengadakan upacara bendera dan dilaksanakan di halaman sekolah. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, SMA Negeri 38 Jakarta mengalihkan kegiatan tersebut menjadi pembinaan dengan wali kelas, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan menyanyikan Mars SMA Negeri 38 Jakarta. Kegiatan seremonial lainnya yang dilakukan SMA Negeri 38 Jakarta ini adalah memperingati hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan hari penting lainnya. Poin selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, penggunaan seragam sekolah. Mengenakan seragam di sekolah merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Hal ini dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, ukuran, dan atribut yang dikenakannya. Secara umum, setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan seragam yang akan dikenakan peserta didiknya. Seperti halnya di Sekolah SMA Negeri 38 Jakarta. Seragam peserta didik di SMA Negeri 38 Jakarta telah diatur sedemikian rupa, sebagaimana berikut ini. Pada hari Senin, mereka menggunakan seragam putih-putih. Kemudian, pada hari Selasa menggunakan seragam putih abu-abu. Untuk hari Rabu menggunakan seragam pramuka, hari Kamis menggunakan seragam batik, dan hari Jumat menggunakan seragam muslim. Peraturan di SMA Negeri 38 Jakarta disesuaikan dengan kondisi saat ini akibat adanya pandemi COVID-19. Sejak adanya pembelajaran daring, peraturan disesuaikan dengan keadaan tata tertib pembelajaran jarak jauh. SMA Negeri 38 Jakarta mempunyai peraturan normal, tetapi tidak bisa diterapkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi, peraturan dibuat sesederhana mungkin. Apabila ada siswa yang melanggar, maka SMA Negeri 38 Jakarta tidak bisa memberikan hukuman seperti pelanggaran atau dikeluarkan dari sekolah. Mereka hanya bisa memberikan saran, kemudian datang ke sekolah untuk membuat surat pernyataan terkait kesalahan apa yang telah diperbuat siswa dan menulis sendiri sanksi lain jika tidak dapat mendapati surat pernyataan. Sekian video penjelasan dari saya mengenai laporan pengenalan lingkungan persekolahan 1. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.